kita juga punya beberapa tips mungkin ya, tips atau strategi yang pengen kita share ke teman-teman supaya lo juga bisa membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam hidup lo untuk benar-benar meraih potensi maksimal lo dan juga menjadi versi lo yang paling baik ya, dan lo juga bisa lebih gede daripada ego lo sendiri gitu loh. Yang pertama, yang kita bisa share itu dengan repetisi yang tadi Vina udah bilang gitu ya. Repetisi dalam artian kalau lu pengen membangun sebuah kebiasaan baru gitu ya, sesering mungkin dan dalam jangka waktu yang apa ya, yang itu nggak bisa kayak cuma seminggu atau 2 minggu gitu. Itu menurut gua nggak bisa, Vin. Jadi lu bener-bener mesti berkomitmen akan apa yang ingin lu raih ini, dan itu tuh at all cost gitu loh. Gua percaya kalau lu ingin membangun sebuah kebiasaan baru, em, lu nggak boleh punya plan B. Ngerti nggak lo? Jadi ya udah, gue udah masak matang-matang, gue sekarang pengen belajar mencintai membaca contohnya gitu ya. Gue nggak ada plan B, gue nggak bisa gue bilang satu hari gue baca 1 page, tapi hari ini gue nggak baca dan gue besok baca 2 pages. Bukan itu yang mau lo raih, tapi lu mau membangun kebiasaannya. Jadi ini bukan tentang resultnya, tapi tentang perjalanannya gitu loh. Jadi repetisi, dan lu harus berkomitmen akan apa yang ingin lu raih. Itu yang pertama. Yang kedua, expect akan ada resistance dari dalam diri lu. Otak kecil lu dalam artian di sini ego lu yang gue maksud ya. Ego lu itu akan super sangat kreatif dalam memberikan lu alasan-alasan kenapa lu sebaiknya tidak melakukan hal-hal baru ini, atau sebaiknya lu tidak membangun hal-hal yang ingin lu bangun ini. Ya kayak yang tadi gue bilang, apakah ego lu akan bilang lu nggak produktif, atau apakah ego lu bilang, "Bay, lu ngapain sih lu bangun jam 5 pagi nih hari Sabtu juga gitu kan, ngapain sih gitu. Ini kayaknya lu ini deh, minggu lu udah capek banget nih 1 minggu. Kayaknya ini saat yang tepat untuk lu sayang kepada diri lu, dan coba lu stay setengah jam lagi atau 1 jam lagi gitu loh." Pokoknya ego lu tuh bahkan sangat kreatif gitu loh. Nah, kalau lu expect akan ada resistensi dalam diri lu, selagi itu lagi naik, lu tidak akan terbawa dengan resistance tersebut. Bahkan lu akan kayak sadar gitu loh. Oh, ini nih yang gue expect. Gue udah tahu lu bakal datang, tapi gue tetap akan melakukan apa yang gue udah janjiin, apa yang gue udah berkomitmen dengan gitu loh, apa yang ingin gue lakukan. Itu yang kedua. Nah, strategi yang ketiga dari gue yang berfungsi di gue itu adalah lu cari satu partner yang juga sebaiknya gitu ya, yang juga ingin membangun kebiasaan-kebiasaan baik juga di dalam hidupnya, dan lu janjian deh tuh bikin lu bilang komitmen lu kepada temen lu ini, dan lu membuat diri lu bertanggung jawab juga akan temen lu ini gitu loh. Sehingga kalau lu misalkan gitu ya, lu ngerasa lu males banget gitu, dan lu bener-bener ngerasa wah kayaknya gue hari ini nggak pengen ngelakuin ini gitu loh, at least lu masih punya ada satu alasan terakhir gitu ya, yaitu oh nggak bisa, gue nggak mau ngecewain temen gue karena gue udah janji sama dia ini. Jadi itu beberapa strategi yang bisa kita share ke teman-teman, gimana cara lu bisa membangun habit positif di dalam hidup lo. Iya, sebenarnya ada satu buku yang menarik kalau teman-teman mau baca, judulnya Atomic Habits dari James Clear. Itu dia benar-benar deskripsiin bagus banget soal habit gitu. Dan yang gua pelajarin di situ juga adalah ketika lu pengen membangun habit, lu coba untuk taruh habit itu di depan mata lu. Jadi contohnya gini, kayak misalkan lu mau, kayak gue lah, gue mau membaca kan tiap hari gitu. Nah itu buku itu selalu gue taruh di tempat gue sarapan, Bay. Jadi itu adalah cue. Jadi dia bilang itu adalah cue lu. Jadi kayak gini aja lah, kayak dulu siapa sih kalau nggak salah Pavlov deh. Ada psikolog gitu. Jadi yang dia bilang kalau ada percobaan, kalau anjing dengar suara bel berarti itu waktunya dia makan gitu. Nah ini sama, jadi seolah-olah lu kalau naruh buku di tempat gue sarapan gitu, ya gue berarti udah ada cue-nya nih, gue harus baca gitu kan. Nah gitu, dan
ada yang menarik juga dari neuroscientist. Waktu itu gue pernah nonton videonya. Jadi dia bilang lu coba combine habit yang lagi lu mau bangun sama habit yang udah lu punya. Contoh, again, gue kalau misalkan membaca, gue kalau abis bangun tidur, baik gue selalu bikin kopi. Itu habit gue. Itu habit yang udah terbentuk sangat lama gitu. Jadi gue pasti minum kopi. Nah, tetapi jadi setelah gue bikin kopi, gue melihat buku itu di tempat sarapan gue. Nah, terus gue ambil tuh buku kan, dan gue sambil minum kopi. Jadi itu kayak lu punya motivasi gitu loh buat melakukan habit yang baru karena dia lakukan bersamaan dengan habit lu yang lama gitu. Ngerti. Ya gitu. Jadi itu yang gue lakuin. Dan mungkin strategi yang kedua, again lu coba untuk bikin fraction. Jadi kayak misalkan membaca yang kayak tadi Bayu udah bilang, dikecilin gitu, jadi 5 halaman sehari gitu, atau mungkin even 1 halaman sehari. Jadi jangan langsung selalu lu mau mau membangun habit baru tuh langsung kayak blek dengan jumlah yang gede gitu. Kayak misalkan gue dulu bermeditasi, awalnya gue juga nggak setengah jam, itu paling dulu gue cuma 5 menit, itu aja kayak anjir gue pengen bangun gitu kan. 5 menit aja tuh kayak susah banget gitu. Jadi jangan langsung kayak ya gue harus bermeditasi 1 jam hari ini gitu kan. Nggak, jangan kayak gitu. Dan tips yang ketiga, lu kasih reward ke diri lu. Jadi kalau misalkan lu udah melakukan habit itu hari ini, atau mungkin selama seminggu lu udah melakukan habit, lu bakal kasih apa buat diri lu. Kayak gue kalau misalkan gue udah selesai baca buku gitu selama sebulan, gue bisa beli buku baru, dan rewardnya itu perasaan gue seneng bahwa gue bisa membaca buku itu selama sebulan dan gue punya buku itu di rak buku gue. Jadi itu reward yang gue dapatkan gitu. Ya itu sih. Sama mungkin intermezzo dikit, gue baru dapet tadi kebetulan banget gara-gara gue research juga soal habit. Ada yang bilang gini, baik, katanya kalau misalkan lu kelewatan, lu misalnya mau bangun habit bangun pagi nih, terus hari ini lu bilang males lah gue nggak bangun pagi gitu. Nah itu ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi katanya di saat lu 2 kali berturut-turut gagal melakukan habit itu udah jadi habit baru, ngerti gak lo? Nah, ngerti. Itu menurut gue pinter banget cuy. Dan gue nggak sadar, oh iya ya, pantesannya gagal gitu ya. Jadi kayak hari ini males, besok males lagi, ya udah itu habit lo yang baru. Nah makanya mungkin buat teman-teman ya kalau udah gagal sekali, kalau bisa ya besoknya jangan gagal lagi gitu. Coba meyakinkan diri bahwa lu bisa gitu. Gitu sih.